Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Second Session Closing. Kita lanjutkan kembali. Kita akan coba sapa Bapak Luki Bayu Purnomo selaku pengamat pasar modal yang sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom. Pak Luki, selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar Pak Luki? Kabar baik. Baik, Pak Luki, langsung saja kita coba review Pak bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Ditutup di zona merah, level 5.200-an sempat ditinggalkan tadi secara intraday tradingnya. Namun di penutupan sesi kedua masih tertekan, tapi posisinya jauh lebih baik di level 5.230.196. Saham-saham yang menjadi pemberat adalah dari perbankan big cap ini Pak Luki. Beruntung ada Telkom dan SMDR yang hari ini menguat signifikan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Bagaimana analisis Anda di sepanjang perdagangan hari ini Pak Luki untuk indeks harga saham gabungan? Ya, terima kasih. Jadi tren indeks harga saham gabungan untuk akhir sesi ini memang dapat dikatakan mengalami pelemahan yang wajar karena kita ketahui per satu hari indeks sempat menguji level terendahnya di angka 5.195. Artinya apresiasi pasar sebenarnya masih cenderung membatasi likuiditas transaksi untuk melakukan transaksi jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang yang agresif. Nah, untuk itu indeks masih ada pada kisaran angka 5.200 hingga 5.195 seperti yang diuji pada angka terendah hari ini. Dan kita ketahui bahwa sebenarnya kinerja dolar indeks yang menguat awal pekan kemarin sampai akhir pekan kemarin dan akhirnya tetap dibuka menguat awal pekan ini, itu menjadi salah satu pertimbangan pelaku pasar bahwa sebenarnya apresiasi pasar saat ini sedang memperhatikan kinerja pasar uang jauh lebih dominan, kemudian pasar komoditi juga jauh lebih dominan dibandingkan pasar modal itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kinerja pasar modal dengan mekanisme transaksi yang berbeda dengan pasar berjangka itu menjadi salah satu pertimbangan pelaku pasar mengapa transaksi cenderung mengalami penurunan dan mengakibatkan indeks harga saham gabungan mengalami koreksi hari ini. Baik, yang menjadi pemberat dari perbankan big cap, Pak Luki, bagaimana Anda melihat dari sisi sektornya terlebih dahulu? Pertama, perbankan pada dasarnya itu masih berada di atas rata-rata kinerja indeks harga saham gabungan kalau kita lihat secara bulanan, ya. Jadi orientasi untuk melakukan transaksi tersebut kita harus pisahkan melalui 3 dimensi waktu. Pertama adalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, perbankan oleh karena secara bulanan atau jangka menengah itu masih berada di atas indeks harga saham gabungan, untuk jangka menengah dan panjang perbankan masih menjadi pilihan. Tetapi untuk jangka pendek harusnya perbankan dapat dihindari sementara waktu karena kita ketahui bahwa kinerja dolar indeks seperti yang tadi kita sempat bahas itu mengalami kenaikan dan itu membuktikan dolar masih mendominasi dan kebetulan likuiditas pasar masih memperhatikan pasar uang lebih dominan dibandingkan pasar modal untuk jangka pendek. Baik, tapi kalau untuk jangka panjang ini tidak masalah begitu, Pak Luki? Ya, jangka dan panjang saya kira perbankan masih cukup baik karena berada di atas rata-rata kinerja indeks secara bulanan. Baik, dengan koreksi yang cukup dalam, baik BBCA, PBRI, BMRI di penutupan sesi kedua di atas 1% Pak pelemahannya. Ada tidak support tertentu yang bisa diperhatikan kecuali BBNI yang penutupan sesi kedua hari ini ditutup di zona hijau menguat di 0,48% Pak Luki? Saya kira perbankan dalam hal ini kita harus memperhatikan emiten-emiten big caps sama own state government seperti BBRI, BBRI, BMRI, BBTN untuk menjadi pilihan transaksi jangka menengah hingga panjang. Oke. Tetapi sekali lagi untuk jangka pendek, terutama dalam pekan ini harusnya dihindari dulu karena mereka telah masuk dalam teritori negatif atau berada di bawah rata-rata nilai wajar, dan pelaku pasar saat ini cenderung melakukan akumulasi kinerja sektor perbankan atau sektor perbankan ini pada akhir bulan ini, akhir bulan Agustus, karena volatilitas pasar itu dapat dikatakan cukup atraktif itu menjelang bulan berikutnya, ya, atau kita perhatikan menyambut
bulan November, di mana tanggal 3 November diagendakan akan adanya US election, dan itu mengakibatkan US dollar memiliki volatility yang tinggi, dan itu dapat mempengaruhi kinerja sektor perbankan untuk lebih atraktif pergerakannya. Baik, bagi yang ingin ambil posisi Pak Luki, apakah direkomendasikan atau tidak Pak? Atau di hold saja terlebih dulu, atau wait and see dalam hal ini? Ada 3 skenario. Pertama, apabila sudah memiliki posisi, sementara kondisinya dalam kondisi floating loss 5%, apabila orientasi transaksi tersebut untuk orientasi transaksi jangka pendek, 5-6% itu menjadi batas toleransi untuk melakukan cut loss. Itu sebenarnya menjadi satu pilihan sikap menyikapi transaksi jangka pendek. Tetapi untuk yang akan masuk kepada perbankan, saya kira 1 hingga 2 pekan ke depan itu menjadi salah satu pilihan waktu yang ideal, karena perbankan akan memiliki volatilitas yang tinggi untuk jangka menengah dan jangka pendek. Saya kira itu yang sudah memiliki posisi atau yang belum memiliki, itu strateginya. Oke, kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan masuk Pak Luki sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba sapa. Ada Bapak An dari Nusa Tenggara Timur ini, Pak Luki, NTT, cukup jauh mempertanyakan BBRI melemah. Apakah momentum ini bisa dilakukan untuk cicil beli, atau lebih kepada wait and see terlebih dahulu? Tadi pun juga sudah sempat Anda jawab ya beberapa skenario yang kemungkinan akan terjadi begitu. Selain dari perbankan big cap, Pak Luki, yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, ada Pegas Pak, di mana Pegas terkoreksi cukup dalam, minus di 4,65%. Dan kebetulan saham ini juga ditanyakan oleh Bapak An yang ada di Nusa Tenggara Timur, ingin masuk juga dengan memanfaatkan momentum pelemahan. Bagaimana rekomendasi Anda? Ya, pertama saya akan jawab mengenai BBRI terlebih dahulu, karena tadi ada pertanyaan mengenai BBRI. BBRI hari ini itu di angka 3.510, saya kira itu berada pada kisaran angka yang relatif tinggi, dan wajar koreksi itu terjadi karena rata-rata psikologis BBRI itu ada di angka 4.000 hingga 5.000. Nah, untuk itu kalau kita berada di 3.500, artinya ke depan untuk jangka pendek BBRI masih cenderung melemah, dengan target yang akan diuji adalah 3.450. Walaupun kecil, akan tetapi hal ini perlu diwaspadai untuk koreksi lanjutan, oleh karena 1 hingga 2 pekan ke depan tren perbankan secara mingguan masih cenderung mengalami koreksi, tetapi untuk tren bulanan perbankan dapat menjadi pilihan. Sehingga skenario-nya adalah apabila telah memiliki posisi, sementara floating loss-nya masih sekitar 5-6%, hold atau tetap pada posisi itu jadi satu pilihan sikap transaksi. Dan akumulasi beli sebaiknya dilakukan 1 atau 2 pekan ke depan. Baik. Demikian untuk BBRI. Kemudian yang berikutnya adalah Pegas. Saya melihat bahwa Pegas yang ditutup di angka 1.230 melemah 4,65%. Sebaiknya dihindari untuk sementara waktu, karena Pegas, kalau kita lihat dari apresiasi pasar, memang belum memperoleh sentimen secara utuh. Karena apa? Karena pasar melihat sentimen sektor yang berada pada lingkungan tersebut, karena sektor pertambangan itu lebih dominan. Nah, untuk itu Pegas saya kira dapat dihindari sementara waktu. Dan bicara masalah trading plan, Pegas masih dapat mengalami pelemahan untuk menguji level 1.200. Trading plan Pegas adalah beli Pegas di angka 1.200, kemudian target Pegas yang berada dalam jangka pendek ada di angka 1.270. Iya, jawaban untuk Pak An di Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur kita beralih ke Tangerang Selatan, Pak Luki. Ada Bapak Antoni, keras arah dan trennya, support dan resistennya, tapi tidak disebutkan di sini apakah sudah ambil posisi atau belum. Dari fundamental, tadi keras termasuk BUMN yang mendapatkan dana dari pemerintah ini dalam rangka mendongkrak kinerja mereka di tengah pandemi COVID-19. Dari teknikal, hari ini menguat di 1,57% di level 388. Arah dan trennya untuk keras, Mas Luki, support dan resistennya? Ya, support resisten keras yang berada pada angka penutupan 388, ada di angka support di level 375. Kemudian resistennya itu ada di angka
425. Nah, untuk Ya. itu outlook dari kinerja keras ini masih cenderung menguat karena sekali lagi selama 52 minggu sebelumnya keras ini sangat dekat dengan angka tertingginya yaitu 438 dan keras ditutup di angka 388 saat ini. Artinya potensial upside itu lebih dominan dibandingkan keras harus mengalami koreksi. Untuk itu trading plan keras adalah beli keras di angka 388, kemudian dengan target pertama yaitu angka psikologisnya itu sendiri yaitu 400, kemudian target tertinggi keras ada di angka 438. Sementara stop loss keras dengan transmissibility di angka 388 ada di angka 365. Demikian keras dengan rekomendasi beli. Baik, Antoni di Tangerang Selatan. Kita beralih ke Bintaro ini. Pak Luki tanpa menyebutkan nama, saham Grup Bakri. Ada beberapa ini Pak, kemudian juga bagaimana dengan Bumi? Hari ini ditutup menguat di 1,96% di level 52. Arah dan trennya Pak Luki untuk saham-saham Grup Bakri antaranya Bumi dalam hal ini. Ya, terima kasih. Mengenai Bumi, saya akan bahas dulu mengenai holding Ya. BNBR masih berada di angka fraksi terakhir di angka 50. Sementara untuk holding harusnya dapat dihindari terlebih dahulu, terutama untuk transaksi jangka pendek, menengah, dan panjang. Akan tetapi untuk Bumi, ini adalah satu pilihan transaksi dengan skenario jangka pendek dan orientasi transaksi untuk Bumi ini adalah transaksi yang digunakan untuk spekulasi. Untuk itu Bumi yang ditutup 52 itu masih cenderung menguat terbatas ke angka 55. Nah, Bumi lebih dominan mengalami koreksi karena angka terakhir atau fraksi terakhir itu ada di angka 50. Untuk itu trading plan Bumi adalah beli Bumi di angka 52 dengan target Bumi ada di angka 55, sementara stop loss Bumi ya ada di angka fraksi terakhir yaitu 50 rupiah per lembar. Lebih ke arah trading jangka pendek yang cukup ketat ini, Mas Luki, untuk meminimalisir profil resiko? Ya, saya kira Bumi Grup Bakri orientasinya adalah jangka pendek dan sekali lagi profil untuk Grup Bakri adalah resiko ya dapat dikatakan HRA itu ada di angka psikologisnya itu yaitu 600 rupiah per lembar saham. Dan target ada di angka 635. Baik, sudah ambil posisi di 660, Pak Luki, 630 ditutup sesi kedua, terkoreksi, sudah posisi rugi? Ya, mau tidak mau itu cut loss harus menjadi pilihan karena kita lihat potensial downside itu masih dapat menguji angka psikologis SMRA itu sendiri di angka 600 rupiah per lembar saham dan saat ini kalau kita perhatikan dalam kinerja 52 minggu atau 1 tahun sebelumnya SMRA di angka 600 sudah masuk dalam kategori relatif tinggi dan juga relatif mahal. Untuk itu hindari SMRA dengan kita transaksi tadi. Baik, untuk properti look-nya secara ke depan, kemudian juga SMRA dan juga LPKR, Bapak Sugi di Bekasi, kemudian juga Ibu Erni yang ada di Bandung. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Luki, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari, dan kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.